Atau mungkin ya kan, every little thing, details yang saudara dan saya nikmati di masa Natal adalah sesuatu hal yang spesial. Itu kita persiapkan, kita arrange ya, supaya kita dapat melakukan dengan baik. Dan dengan Natal kita bisa mengambil makna saudara yang sangat amat besar ya, yang sangat amat besar, di mana Kristus datang ke dunia saudara, menjadikan satu harapan yang baru. Amin saudara. Mungkin buat orang di luar sana yang mereka pikirkan all they care about is just the Santa Claus ya, mungkin walaupun saya nggak pakai baju Santa tapi masih kayak Santa saudara. Oke. Mungkin Christmas tree yang kita tadi sudah bicarakan, bagaimana Natal, mungkin gift saudara ya, wah gift, oh sini belum, wah forget this one, wah need to buy this, oh balik lagi pergi ke Costco, pergi lagi dan sebagainya saudara. Saya melihat luar biasa persiapan akan Natal. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes 1 ayat 14 menggambarkan dengan indah tentang Natal. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana di situ dikatakan, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara saudara dan saya. Haleluya. Firman itu sudah menjadi daging dan diam di antara saudara dan saya. Untuk dunia yang mereka pikirkan hanyalah pohon Natal, hanyalah baju baru. Oh, baju baru semua misalnya, dari ujung sampai ujung. Ada dasi baru, ada mungkin kutek baru saudara, detail saudara. Ya, haleluya. Tapi saudara dan saya percaya akan John 1 chapter 14, and the world became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gak ada yang bisa tandingin kalau saudara melihat firman Tuhan ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun artinya barang-barang yang saudara lihat, yang saudara pakai, yang saudara cari, yang saudara beli, yang saudara sacrifice waktu untuk line up di mall, dimanapun saudara, dengan adanya ini saudara, and the world became flesh, dwelt among us. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa. Natal adalah pengharapan yang baru. Waktu kita melihat, waktu kita menerima, waktu kita experience bagaimana Kristus sudah hadir dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, pribadi lepas pribadi. Amin saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara sudah terpenuhi oleh the words become flesh and dwelt among us. Amin saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 5 ayat 1. Dengan keberadaan Natal saudara, there's a new hope dengan lahirnya Kristus. Amin saudara. Dengan lahirnya Kristus, there is a new hope yang gak bisa disappointed saudara, yang tidak bisa mengecewakan manusia atau orang manapun. Yang terbaik yang saudara punya, mungkin mereka akan mengecewakan one of these days. Tapi Yesus yang saudara punya dan yang saya punya, dia tidak bisa, bukan tidak pernah saudara, dia tidak bisa mengecewakan saudara dan saya. Amin. Natal adalah kehadiran Tuhan Yesus ke dunia, adalah dasar pengharapan kita. Amin saudara. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our heart by the Holy Spirit who was given to us. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita punya ini,
kalau kita punya relationship dengan ini, saudara, apalagi yang kita perlukan di dunia ini. Walaupun saudara sendiri kah, walaupun saudara sedang menghadapi masalah kah, atau mungkin saudara sedang kurang enak badan kah, apa saudara sedang kekurangan kah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu pengharapan yang penuh, yang pasti tidak pernah mengecewakan saudara dan saya, Yesus namanya, dan Dia hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita buka, kita skip aja ke Yesaya 9 ayat 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kita pernah di tahun yang lalu, saudara, bagaimana kita melihat the government will be upon his shoulder. Tubuh Kristus adalah saudara dan saya, amin. Kristus adalah kepala daripada gereja, dan tubuhnya adalah saudara dan saya. Kalau tubuhnya adalah saudara dan saya, the government will be upon his shoulder. Saudara dan saya memerintah dimanapun saudara berada. Haleluya. Jadi baik circumstances, baik penyakit, ya, saudara dan saya memerintah. Bukan kita yang diperintah, saudara. Saudara dan saya memerintah. Haleluya. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Pengenalan saudara dan saya akan firman. Dan di sini dikatakan, His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kita mau buka satu-satu, saudara, ya. Seorang penasehat ajaib, John 14:26. Kalau ada yang amplify. John 14:26. Ada yang EMPC. There you go. But the Comforter, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place. Haleluya. Di tempat saudara, dimanapun saudara berada di malam hari ini, apapun circumstances yang saudara hadapi, in my place, Dia ada buat saudara dan saya, amin. Haleluya. Di ayat yang berikutnya dikatakan Allah yang perkasa. Tadi dikatakan seorang raja dengan 4 gelar, ya. Yang pertama tadi kita lihat John 14:26. Mari kita buka sebentar, saudara, di Matius 9:33. Allah yang perkasa, saudara. Haleluya. Di sini dikatakan di Matius 9 ayat 33, saudara, didapati ada demon was cast out, ya. Demon was cast out. Okay. And when the demon was cast out, the mute spoke. Hallelujah. And the multitude marveled, saying, it was never seen like this in Israel.
Haleluya. Nggak ada yang kayak gini sebelumnya, saudara. Never happened in the past. And He live it in you and me. Haleluya. Wow. Luar biasa, saudara. He live it in you and He live it in me. Bapa yang kekal, dikatakan tadi kan? Bapa yang kekal. Mari kita buka di Yohanes 10 ayat 28, saudaraku. Bapa yang kekal adalah pribadi, Bapa yang kekekalannya dari sampai dengan kekekalan. Dia adalah Alpha dan Omega. John 10:28. And I give them the eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita punya Dia dalam hidup kita, siapa yang bisa mengambil saudara dari genggaman tangannya? Penyakit kah? Kekurangan kah? Stress life kah? Tidak ada, saudara. Snatch them out of my hand, the everlasting hand, saudara. Dunia ini hanya di bawah, di telapaknya kecil seperti marble. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan Dia adalah Bapa, saudara dan saya. Ayat yang ke-29. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hands. Haleluya. Greater than anything, saudara. Maaf, saudara dan saya punya istri, punya suami. Tapi waktu dibilang greater than anything, kita harus yield dan kita harus percaya. Kita punya pasangan yang great, tapi our greater things adalah Bapa di surga. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus come to the agreement kalau Dia adalah yang terbaik. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haleluya, luar biasa. Dan Dia adalah Raja Damai. Amin, saudara. Pribadi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kita dibenarkan olehnya dan kita diperdamaikan dengan Bapa. Saudara dan saya seharusnya sudah lama, ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus, saudara dan saya nggak akan ada di tempat ini pada malam hari ini. Tapi karena peristiwa Yesus, karena salib Yesus, sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa. Amin. Haleluya, karena kasih karunia. Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara diberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak akan pernah melihat, kita tidak akan pernah mengalami 4 nama besar ini. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Kita tidak akan pernah mengalami hal ini kalau kita tidak taruh pandangan kita kepada salib Yesus. Amin. Kalau kita tidak fokus pandangan kita kepada peristiwa Natal yang sebenarnya, di mana new hope datang ke dunia, supaya saudara dan saya mempunyai seorang Bapa yang kekal, mempunyai seorang Allah yang perkasa, mempunyai Bapa yang kekal dan Raja Damai. Kalau kita tidak cast our care for the cross, for Jesus Himself. Amin, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gak mungkin, saudara, kita bisa mengalami kebesaran-kebesaran ini, saudara. Ya, tidak mungkin kita bisa berharap melihat indahnya pemandangan alam gunung yang bersalju, saudara.
Kalau kita hanya disibukkan dengan New York Times Square, saudara ya, sebegitu sibuknya, sebegitu hektiknya, yang kita fokuskan bagaimana kita bisa melihat indahnya alam, gunung-gunung yang bersalju. Amin, saudaraku. Dan tidak mungkin kita bisa berharap untuk melihat pemandangan laut yang luas kalau kita hanya berjalan di kesibukan Los Angeles, di Santee Alley, saudara. Apa yang coba mau saya katakan, saudaraku? Mari kita fokuskan kehidupan kita, fokuskan vision kita kepada firman Tuhan. Natal yang sesungguhnya, yes, it's okay to have a very nice trees. Yes, okay, boleh pakai baju bagus, baju yang baru yang kita harus ngantri berjam-jam, pakai sepatu yang luar biasa harganya. Tapi kalau kita nggak punya Yesus di dalam hidup kita, saudara, apalah artinya? Amin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini saya hanya mau menghimbau. Saya tahu saya berbicara kepada jemaat-jemaat yang imamat yang rajani. Amin, saudara. Imamat yang rajani. Imamat itu adalah satu title yang saudara dan Tuhan punya akan relationship saudara. Bukan siapa-siapa yang memberi, saudara. Bukan. Saudara dan saya adalah seorang imam karena pengenalan saudara akan Yesus. Amin. Saudara dan saya adalah imam. Imam bukan hanya seorang laki-laki, tapi istri jadi imam. Semua kita jadi imam. Walaupun kita single, kita tetap jadi imam. Imam untuk berimpartasi di mana saudara dan saya ditempatkan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam lingkungan teman, dimanapun saudara dan saya ditempatkan. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Amin, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tolak ukurnya bukan apa-apa, saudara. Tolak ukurnya adalah Tuhan sendiri yang hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Melalui keluarga, saudara, Christ is born. Keluarga yang baru mau memulai kehidupan. Bicara tentang keluarga yang baru memulai kehidupan, belum menikah, belum punya years of experience of marriage, they barely engaged. Ya, Mary and Joseph memperanakan seorang pemimpin, seorang new hope. Amin, saudara. Melalui keluarga yang ada di tempat ini, saya akan yakin dan saya akan pasti melihat akan hadir pemimpin-pemimpin di dunia ini. Tugas saudara dan saya untuk mempersiapkan sebagai seorang imamat yang rajani. Haleluya. Seorang imamat yang rajani, yang bukan hanya menjadi imam kalau ada Om Daniel, yang mungkin menjadi imam kalau ada Tante Grace, yang waktu saudara lagi sendiri. Apakah saudara masih consider sebagai imamat yang rajani? Haleluya. Melalui keluarga Mary and Joseph, born kings of king. Amin, saudara. Melalui Jochebed, saudara, dan suaminya orang Lewi, born Moses, saudara. Mereka bukan orang-orang yang luar biasa, saudara. Mereka hanyalah orang yang biasa, tapi mereka Tuhan pakai karena mereka mempunyai attitude sebagai imamat yang rajani. Amin, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Mari, saudara, Natal ini saya rindu melalui family fellowship. Ya, kita membawa keluarga kita mau menjadi role model buat kehidupan anak-anak kita, saudaraku. Amin. Untuk supaya mereka kita persiapkan menjadi kings of king di dalam dunia ini, menjadi berkat, menjadi leader. Amin, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Not necessary harus laki-laki, perempuankah anak saudara dan saya tetap
mereka adalah anak-anak imamat yang rajani. Saudara diberkati malam hari ini. Saya terlalu yakin melalui family ministry di tempat ini akan ada yang keluar dari sini, anak-anak saudara dan saya menjadi alatnya Tuhan untuk menjangkau dunia ini. Mungkin mereka hanya YouTuber kah? Mungkin mereka adalah seorang mechanical engineering kah? Mungkin mereka ada owner company kah? Atau apapun yang mereka lakukan, tapi karena mereka punya Yesus di dalam kehidupan mereka, mereka adalah imamat yang rajani, yang sudah saudara dan saya persiapkan. Mereka akan tetap menjadi yang sebagaimana Tuhan mau. Saudara diberkati malam hari ini. Mungkin firman Tuhan gak akan panjang-panjang saudara, tapi satu hal yang saya tetap mau ingatkan kembali kepada saudara, mari kita persiapkan. Karena akan lahir melalui family kita saudara, next generation yang sudah harus kita persiapkan, ya, sebagai pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tentukan. Amin saudara. Firman Tuhan jelas mengatakan saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saudara dan saya tahu ini adalah ayat-ayat hafalan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. November 15 saudara, satu turning point buat saya melihat anak saya yang kecelakaan, dengan begitu dahsyatnya kecelakaan itu saudara, yang saya lihat, yang saya alami, bagaimana darkness coba menahan, bagaimana melalui keluarga saya, melalui keluarga Mount Carmel, a little part of Mount Carmel, seorang pemimpin yang nantinya sudah Tuhan persiapkan, dicoba dihalangi melalui eksiden yang luar biasa saudara. Tapi lihat, Yesus kita lebih besar daripada eksiden yang saya alami saudara. Mobil boleh terbalik, mobil boleh terputar, nggak ada satu side daripada mobil itu yang nggak celaka saudara. Tapi perlindungan Tuhan sempurna. Satu garis pun luka daripada tubuhnya tidak ada saya lihat saudara. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan saya yakin mungkin saudara nggak harus melewati peristiwa seperti itu, tapi ingat baik saudara, dan saya adalah imamat yang rajani, dan melalui saudara akan ada next generation. Mungkin saudara belum punya keturunan pada saat ini, tapi ingat baik saudara, di mana saudara berada, saudara tetap menjadi great impact untuk nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mungkin firman-Nya sampai di sini. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan di waktu-waktu ini, tapi semoga apa yang saya sampaikan dapat memberkati saudara dan jemaat Tuhan. Saya kasih, mari kita memuji Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri dan kita mau